Halo guys, selamat datang di channel Tef Movie. Kali ini gue akan merekord alur cerita dari film yang berjudul VIP. Film VIP yang dirilis pada tahun 2017 ini memiliki genre trailer yang cukup menyeramkan loh guys. Jadi buat kamu-kamu yang pengen nyaksiin wajah manis Lee Jung Suk dalam balutan senyum fisiko, aku rekomendasiin banget deh. Yuk tonton film ini. Nah, sebelum kita lanjut, mohon dukung channel Tef Movie dengan klik like dan subscribe, lalu share ke media sosial kalian lainnya. Sip, thank you guys. Lanjut. Awal dari film ini kita akan diperkenalkan dengan agen NES Park Jo-hyuk. Park Jo-hyuk yang sedang di dalam perjalanan ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, dia dijemput dengan seseorang yang hendak mengantarnya dan memberitahu kalau Jaehyuk sedang ditunggu oleh Paul. Namun Jaehyuk menolaknya dan menyuruh pria itu untuk merahasiakan pertemuan mereka. Jaehyuk pun mengendarai mobilnya sendiri dan sampai ke tempat tujuannya bertemu dengan Paul sebagai agen CIA. Paul memberitahu bahwa pihak Beijing telah mundur. Paul meminta bantuan kepada Jaehyuk untuk mengeluarkan subjek pada gedung tersebut dan menempatkannya pada mobil yang telah disediakan. Paul memberi kunci senjata dan memberi waktu 15 menit pada Jaehyuk. Lalu Jaehyuk mengambil senjata dan kunci itu. Di gedung tersebut ada 9 penjaga dan Jaehyuk menembak satu persatu penjaga di gedung itu. Lalu kita dibawa ke cerita 5 tahun sebelumnya di Korea Utara. Tampak seorang gadis yang sedang berjalan sendirian sambil memetik bunga. Dan di dalam mobil ada seorang pria tampan, ialah Lee Jong Suk sebagai Kim Gwang Il dan bersama teman-temannya. Lalu mereka menculik gadis tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil. Lalu kita diperkenalkan dengan Lee Debam, seorang kepala penyelidikan kepolisian Korea Utara yang dinamakan Kamar 35. Lee Debam mendatangi sebuah rumah yang baru mengalami kejadian pembunuhan yang sangat mengerikan. Satu keluarga dibunuh dengan tragis, termasuk seorang anak kecil pun ikut dibunuh. Ya Tuhan, kejam banget ya guys. Lalu Lee Debam menemukan sebuah foto yang ternyata keluarga yang dibunuh ialah keluarga dari gadis yang telah diculik. Lalu Lee Debam menemui atasannya dan melaporkan kejadian tersebut. Namun laporan itu ditolak, malah Lee Debam dan pasukannya dibebas tugaskan. Kita kembali kepada gadis yang diculik tadi ya guys. Wah, dimana gadis yang telah dijinahin secara bergantian lalu dihajar hingga tubuh gadis itu penuh luka-luka. Gadis itu pun meminta tolong dan mereka menertawakannya. Sadis banget. Lalu mereka menunjukkan satu persatu foto keluarga gadis itu yang telah mereka bunuh. Lalu Gwang Il datang dan mengikat seuntai benang ke leher gadis itu dengan kuat hingga gadis itu pun mati dengan tragis. Ya ampun. Dan teman Kang Il pun tidak lupa memfoto gadis itu. 3 tahun kemudian, satu persatu wanita ditemukan tewas dalam keadaan telanjang dan tubuh penuh luka sisa penganiayaan. Hal ini tentu saja meresahkan para petinggi di kepolisian Korea Utara. Masa udah 7 orang korban polisi masih aja nggak bisa mengendus pelakunya? Itu kata-kata yang masyarakat lontarkan di media sosial. Kepala polisi gerah dong dikatain nggak kompeten gitu. Dia pun segera memanggil Cha Hye-do, seorang kepala detektif yang sebelumnya sempat diskor karena pelanggaran kode etik kerja. Cha Hye-do ini ibarat bad boy-nya kepolisian Korea Selatan nih. Orangnya selengean tapi nggak kenal takut. Dan benar aja, begitu tugas penyelidikan kasus pembunuhan berantai itu berada di tangannya, ia pun segera dapat mengetahui siapa pelakunya. Cha Hye-do menemukan DNA si pelaku yang diambil pada salah satu tubuh korban. Desas-desus Cha Hye-do menangani kasus itu pun sampai ke telinga Amerika Serikat. Dan mereka langsung panik.
karena tahu banget Chae-do nggak mudah untuk dihindari. Amerika Serikat pun menekan pihak intelijen Korsel untuk mengambil alih kasus. Lalu Jae-hyuk pun diperintahkan atasannya untuk melindungi si pelaku. Sesampainya di tempat kejadian, terjadilah perebutan kekuasaan di rumah Kim Gwang-il. Masing-masing pihak mengklaim bahwa pihak mereka lah yang berhak melakukan penangkapan. Tapi berkat kegigihan Chae-do, Kim Gwang-il pun berhasil digiring ke kantor polisi. Jae-hyuk menanyakan tentang teman-teman Kim Gwang-il agar bisa dijadikan kambing hitam. Tetapi teman-temannya tidak dapat ditemukan dan ternyata teman-teman Kwang-il disandra oleh orang misterius. Salah satu temannya pun dibunuh dengan menggunakan martil. Lanjut ke cerita selanjutnya. Pihak Kim Gwang-il jelas nggak tinggal diam dong. Berkat bantuan Amerika Serikat yang melakukan intervensi, Kim Gwang-il pun bebas sebelum 48 jam. Kim Gwang-il pun dipindahkan dari tahanan kepolisian menjadi tahanan khusus NAS. Hal ini membuat Kim Gwang-il pun semakin besar kepala ya. Dia yakin banget sebagai anak dari VIP dia tidak akan pernah tersentuh oleh hukum. Tim NAS pun menemukan salah satu teman Kim Gwang-il untuk menjadikannya kambing hitam. Pimpinan Chae-do menyuruh Chae-do untuk tidak menahan Gwang-il karena tersangkanya sudah ditemukan mengaku bahwa dialah pelakunya. Namun Chae-do bersikeras bahwa tersangkanya ialah Kim Gwang-il. Chae-do tidak berputus asa. Bersama dengan para rekan-rekan satu timnya, dia terus berusaha menemukan bukti otentik untuk membungkam perlawanan Kim Gwang-il. Lee Dae-bom yang juga melarikan diri dari Korea Utara menemui Chae-do. Dia memberikan sejumlah bukti yang sangat kuat. Berbekal bukti yang ia peroleh dari Lee Dae-bom, Chae-do pun berangkat menuju tempat NAS menahan Kim Gwang-il. Saat momen ini terjadi, Kim Gwang-il sedang merasa di atas angin nih, karena Paul dari CIA menjamin kebebasannya. Dengan wajah penuh kemenangan, Kim Gwang-il pun melangkah meninggalkan ruangan. Ketika salah satu pengawal perempuan masuk ke ruangan tempatnya berada, jiwa psikonya pun muncul. Tanpa disadari oleh banyak orang, Kim Gwang-il berhasil menciderai pengawal tersebut. Hal ini tentu saja membuat Park Jae-hyuk menjadi murka. Dan dia pun mulai meragukan instruksi yang diterima dari atasannya. Yang benar aja nih si bos, masa gua harus melindungi psiko kayak dia sih? Gitu kira-kira yang ada di dalam pikirannya. Paul menemukan Kim Gwang-il dan akan membawa Kim Gwang-il, dan ternyata yang diinginkan Paul ialah rekening yang dikelola oleh ayah Kim Gwang-il. Di saat bersamaan, Chae-do dan pasukannya menerobos masuk. Dan di depan banyak orang, Chae-do membongkar kejahatan Kim Gwang-il dengan bukti yang dia miliki dengan memutar video saat Kim Gwang-il menyiksa wanita. Kim Gwang-il pun tidak bisa berkutik, lalu Chae-do membeberkan Kim Gwang-il ternyata memiliki kekurangan yang fatal. Dia mengidap impotensi. Hal ini membuat Kim Gwang-il tumbuh menjadi pemuda yang membenci wanita. Baginya wanita adalah satu-satunya benda yang membuatnya tampak tidak berdaya di dunia ini. Lalu Kim Gwang-il pun digiring oleh Yi-do dan pasukannya. Tetapi lagi-lagi langkah Chae-do untuk memenjarakan Gwang-il menemukan kendala. Para petinggi kepolisian membuat keputusan yang tidak masuk akal. Karena kesel, Chae-do pun memutuskan untuk menyerahkan Gwang-il kepada NAS. Walaupun berat, tapi dia benar-benar nggak berdaya. Dengan berat hati, Yi-do menyerahkan kunci borgol ke Jae-hyuk. Gwang-il pun bebas, lagi-lagi bebas. Tapi yang terjadi kemudian sungguh tidak terduga. Gwang-il berhasil merebut senjata dari tangan salah satu pegawai dan berbalik menyerang Chae-do. Dalam sekejap mata, Yi-do pun tumbang bersimpah darah. Kasian banget ya Allah. Jae-hyuk pun marah dan mengejar Kim Gwang-il. Dan di persimpangan jalan, mobil yang membawa Kim Gwang-il ditabrak oleh Lee Dae-bom. Dan Lee Dae-bom menyeret Kim Gwang-il untuk dibawa ke Korea Utara melalui jalur laut.
Tanpa sepengetahuan Lee Dae-bum bahwa ayah Kim Gwang-il kembali berkuasa di Korea Utara dan Lee Dae-bum pun mati. Ditembakin sama si Kim Gwang-il ini ya. Ya Allah, psiko banget sih. Padahal ganteng. Cerita berpindah ke awal adegan film. Jaehyuk masuk ke gedung tersebut dan membunuh satu persatu pengawal di sana. Dan ternyata yang harus dikawal oleh Jaehyuk adalah Kim Gwang-il. Tetapi Jaehyuk tidak mengawal Kim Gwang-il. Jaehyuk malah membunuhnya dan memutuskan kepala Kim Gwang-il untuk dibawa ke Paul. Mampus. Dan di akhir cerita, tampak Jaehyuk telah melewati masa kritisnya dan juga di mana tempat Lee Dae-bum dibunuh. Filmnya pun The End. Dan itulah alur cerita dari film VIP 2017. Semoga kalian suka ya guys. Sampai bertemu lagi di channel Tef Movie. Thank you, bye-bye.